kembali lagi bersama saya Ruben Alangga. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar dunia prakerja. Ada kabar gembira bagi yang ingin mendaftar ke gelombang keempat. Kemarin ada live dari Instagram prakerja serta menginformasikan kapan pendaftaran prakerja gelombang 4 dibuka. Menurut direktur dari prakerja sendiri, gelombang keempat dibuka pada tanggal 26 Mei 2020, tepatnya setelah Hari Raya Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Gelombang 4 akan dibuka. Itu pun diprioritaskan beberapa untuk korban PHK yang sudah terdata di kementerian atau lembaga terkait. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga yang akan lolos dari yang tidak terdata dari kementerian atau lembaga terkait. Jadi bisa dari masyarakat umum juga. Tapi diprioritaskan untuk yang sudah terdata, yang 1,7 juta itu yang sudah terdata di kementerian lembaga terkait yang terkena PHK. Karena pada saat gelombang kemarin itu baru 100.000 orang yang mendaftar. Jadi masih sisa 1,6 juta jiwa lagi yang belum mendaftar. Tapi kalau dari 1,6 itu ada yang mendaftar, otomatis dia pasti akan lolos seleksi gelombang 4 prakerja. Tapi di sini ada rangkuman singkat yang saya dapatkan dari teman-teman semua. Rangkuman singkat hasil live Instagram prakerja itu yang kemarin siang sudah dibahas. Yang pertama itu pencairan insentif baru diberikan kepada 250.000 peserta. Jadi masih ada sekitar 600.000 peserta lagi yang udah lolos pencairan insentif akan dilakukan bulan depan. Seperti insentif yang tertunda, kayak tidak sinkronnya data yang diberikan ke prakerja dan data yang diberikan ke e-wallet. Banyak kasus yang seperti nick-nya tidak sama, nick dari yang didaftarkan di prakerja dengan nick yang didaftarkan e-wallet. Jadi pastikan untuk gelombang 4 nanti peserta harus memperhatikan nick, nomor, dan email yang didaftarkan di prakerja harus sama dengan nick, nomor, dan email yang didaftarkan di e-wallet. Jadi supaya tidak pending dan insentifnya. Untuk kedua, untuk yang gagal gelombang 1, 2, dan 3, tim pelaksana sedang memperbaiki fitur untuk memperbaiki penyebab dari kegagalan tersebut. Bisa jadi dari verifikasi email, KTP, dan foto selfie. Jadi harap bersabar. Kenapa kalian tidak bisa lolos ke dari gelombang 1, 2, dan 3? Mungkin dari verifikasi emailnya, mungkin dari fotonya, foto KTP-nya, ataupun foto selfie-nya. Poin ketiga, gelombang keempat ini ditunda karena tim memprioritaskan nama-nama yang sudah terdaftar di kementerian atau lembaga terkait yang terkena dampak PHK, seperti pekerja pariwisata, dunia kreatif, dan lain-lain. Tetapi bagi nama yang diprioritaskan, yang tidak diprioritaskan, jangan berkecil hati karena tidak banyak nama yang diusulkan. Jadi lebih banyak nama yang tidak diusulkan dibanding nama yang tidak diusulkan. Jadi besar kemungkinan yang tidak diusulkan ini bisa lolos ke gelombang 4. Ke poin 4, penyebab kegagalan berikutnya karena yang bersangkutan sudah menerima bantuan sosial seperti PKH dan yang lainnya. Jadi otomatis kalian pas mendaftar di prakerja, kalian tidak bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut. Jadi tidak double penerimaan bantuannya. Kalau kalian sudah menerima bantuan dari pemerintah atau dari Pemprov ataupun dari Kementerian Sosial, itu berarti kalian tidak bisa mendapatkan lagi
bantuan sosial di prakerja. Jadi harus yang benar-benar belum pernah mendapatkan bantuan dari manapun. Nah, poin 5 gelombang 4 ini akan dibuka setelah Lebaran, tepatnya 26 Mei 2020. Mudah-mudahan tidak ngaret dan tidak ditunda lagi untuk pembukaan gelombang 4 ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian pendaftar gelombang 4. Seperti kalian yang sudah buat akun, buat pendaftaran data diri, itu buat tes misalnya, untuk tes. Nah, kalian tinggal klik gabung aja nanti. Dan untuk yang belum mendaftar sama sekali, buat akun dulu, terus verifikasi email. Kalau verifikasi emailnya nggak ada di kontak masuk, berarti masuknya ke spam. Kalian cek di situ. Kalian harus verifikasi email. Ini salah satu rekap dari teman-teman kita yang ada di Telegram, yang merekap live pernyataan dari Instagram prakerja. Jadi intinya gelombang 4 ini akan dibuka pada tanggal 26 Mei 2020. Dan kemungkinan besar ada fitur baru, seperti kemungkinan besar untuk ubah foto selfie atau swafoto, karena kan backgroundnya itu mesti polos, tidak boleh ada kayak lemari dan sebagainya, jadi mesti polos. Terus yang memakai jilbab ya pakai jilbabnya benar, jangan pakai masker, jangan pakai kacamata, terus jangan pakai topi. Jadi benar-benar seperti kayak foto resmi begitu guys. Terus pencahayaannya juga dilihat. Nah, foto selfie-nya juga harus kelihatan KTP-nya, harus terlihat jelas bacaan kata-kata di KTP-nya. Kalau kurang jelas atau buram, lebih baik diulang lagi supaya benar-benar kelihatan jelas. Kalau memang masih kurang jelas, ya pakai HP orang lain aja dulu untuk sementara, karena ini penilaiannya benar-benar sangat ketat. Karena untuk mendapatkan bantuan sosial ini selama 4 bulan 600.000 untuk insentifnya, dan survei kepekerjaannya 150.000, 3 kali survei, jadi 50 dan 600.000 ini selama 4 bulan, jadi total 200.400.000. Begitu ceritanya guys. Jadi semoga untuk yang pendaftar gelombang 4, kalian harus persiapkan baik-baik data diri kalian. Dan untuk yang belum lolos gelombang 1, 2, sampai 3, itu nanti kalian daftar lagi saja ke gelombang 4. Kemungkinan besar ada fitur-fitur baru di sana. Ya syukur-syukur ada fitur ubah rekening. Inilah yang menjadi kendala ke peserta sebelumnya, gelombang 1, gelombang 2. Karena banyak kesalahan di NIK. Jadi kalau ada fitur ubah rekening, pastinya akan enak. Kalau ada kesalahan dari nomor rekening yang didaftarkan di e-wallet, bisa diganti di gelombang 4 ini. Jangan sampai terlewatkan, supaya tidak terlewatkan. Jadi tidak perlu lagi ke aplikasi e-walletnya, karena memang prosesnya itu sangat lama. Mesti tutup akun segala lah, baru ntar daftar lagi, ke Premier, baru konfirmasi lagi ke prakerja. Jadi prosesnya itu sangat lama. Kalau bisa ada ubah fitur rekening, jadi tinggal kita daftarin lagi ke aplikasi wallet yang lainnya dengan nomor yang berbeda. Nah, nanti di website prakerjanya tinggal ubah rekening. Itu salah satu simple atau cara cepat apabila ada fitur ubah rekening. Semoga ini tersampaikan juga ke tim prakerja, mewakili sekalian semua, adanya ubah rekening. Karena nggak semua orang yang mengakses website prakerja ini orang-orang yang mengerti, tapi ada juga
yang sama sekali awam, belum mengerti sama sekali tentang mengakses browser dan sebagainya. Jadi semoga gelombang 4 ini tidak sama seperti gelombang 1 dan 2. Jadi kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak terulang lagi di gelombang 4. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel saya di bawah ini. Aktifkan loncengnya, karena saya akan berbagi cerita kepada Anda tentang dunia prakerja, khusus untuk kalian semua. Semoga ini bermanfaat dan membantu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.